Kamu tuh pernah susah nggak sih sebenarnya? Kayaknya nggak pernah ya dari raut-raut itu. Oke, aku dapat gaji segini, dari event aku dapat gaji segini. Oke, itu mau diapain nih? Nah, pernah dalam waktu suatu hari itu tuh, gue cuma tinggal 10.000. Masa sih? 10.000 pernah banget itu, beneran 10.000. Oke, aku makan apa nih? Belum ada event ada minggu depan gitu. Nah, habis bayar kosan, kan kalau minta duit orang tuh udah gengsi itu kan ceritanya. Ngapain ya gitu. Halo semuanya, kali ini aku lagi ada di Geraha Mas Cafe and Eatery, dan ini tempatnya keren banget, menarik, luar biasa, dan yang punya juga menarik ya, karena dia tuh masih terlihat muda tapi kayaknya senior aku banget nih ya. Dan ini juga temen aku, kita pernah satu panggung MC bareng. Siapa dia? Yeay, Safi Ayu. Apa kabar Ayu? Baik, Baik alhamdulillah. ya, kita kayaknya lama banget gak ketemu ya. Baru aja beberapa bulan yang lalu ya kita ketemu ya, di event yang sama. Betul. Dan sekarang kita satu panggung lagi. Iya, satu panggung, satu kamera, satu in frame ya. Benar. Dan sekarang kita lagi ada di tempatnya Ayu di Geraha Mas Cafe and Eatery. Nanti kita bakal menggali gimana sih perjalanan kehidupan Ayu di Geraha Mas, ataupun nanti juga ada usaha-usaha lainnya dari Ayu gitu ya, Ayu ya. Boleh. Awalnya gimana sih Yuk kamu bisa bangun Geraha Mas, dan juga ibaratnya kamu kan punya beberapa usaha ya, nggak cuman kafe aja gitu ya. Awalnya gimana? Jadi berawal dari orang tua itu, dia memang orang tuaku punya sebidang tanah. Oke. Segitu. Ini nggak sebidang loh ya? Sebidang tanah yang anak-anaknya silahkanlah berkarya kalian bertiga. Jadi aku punya kakak berdua nih, kakakku namanya Raffi sama Penny. Oke. Kakakku nomor 1 Raffi, kakak nomor 2 Penny, nomor 3 aku anak bontot Penny, Raffi, Ayu. Nah jadilah si perahu ini. Perahu itu dari Penny, Raffi, Ayu. Jadi nama perahu Geraha Mas itu emang inisial kalian bertiga? Ya, inisial kita bertiga, Penny, Raffi, dan Ayu. Dan kemudian Geraha Mas diambil dari Geraha itu rumah. Mas itu tahu sendiri lah Mas itu apa. Mas itu kan emas berlian gitu ya, emas yang istilahnya rumah emas. Nah, Geraha Mas itu kan artinya rumah emas. Terus perahu itu kan bisa diartikan sebagai perahu, ya. Perahu selain Penny, Raffi, Ayu juga diartikan sebagai perahu yang berlayar menuju rumah yang emas. Maksudnya begitu. Nah, kenapa namanya perahu Geraha Mas? Oke, tujuannya jadi gitu ya. Yes. Oke, selain itu Yuk, dulu kan Ayu mungkin pernah sebelum Geraha Mas berdiri ya, dulu pernah nggak sih punya usaha yang lain? Punya, tapi kecil-kecilan sih ya, cuman kecil-kecilan, dan itu. Jadi dulu udah langsung buka kafe atau enggak kira-kira? Enggak, jadi dulu itu kan kami rencananya bikin warung biasa gitu, warung biasa yang resto atau warung makan yang resepnya Uti itu ibu ya, resepnya ibu. Resepnya ibu kan, ibu pintar masak tuh, jadi sop iganya itu nikmat sekali. Terus gimana kalau kita bikin resto yang resepnya itu yang ibu punya gitu, yang nggak ada orang lain punya. Makanya orang kalau cari Geraha Mas itu pasti sop iga. Iya, sop iga gitu, sop iganya ibu nih gitu. Kita bikin kafe atau resto dengan konsep itu. Tapi ternyata lama kelamaan kan banyak coffee shop bermunculan juga gitu. Terus akhirnya dari kami bertiga kan beride, selain kafe atau warung makan, kayaknya karena di sini kan letaknya strategis ya, dari arah Jakarta ke Purwokerto itu kan pasti lewat gitu ya, ke Semarang juga lewat, ke Jogja lewat. Kita bikin sekalian aja rest area gitu. Jadi konsepnya rest area. Oke, rest area itu apa? Nggak harus ada pom bensinnya kan gitu. Kalau ada minimarket paling nggak minimarket. Kemudian sudah ada minimarket di depan. Kemudian ada musolanya, ada tempat istirahatnya, ada toiletnya banyak, jadi orang yang berhenti nggak ngantri gitu loh buat ke toilet. Terus habis itu tempat istirahatnya apa ya? Homestay, belum kalau homestay gitu. Kayaknya bakal lama lagi nih. Lagian kita belum ada konsep ke sana gitu, belum ada. Terus gimana kalau bikin kafe itu tadi, coffee shop? Kan orang berhenti tuh biasanya nyari kopi tuh kalau ngantuk, ya kan? Ya udahlah, bikinlah. Iya, cafe and eatery. Kenapa nggak cuman resto? Kalau resto kan cuman buat makan doang. Nah,
Dari situ oh udah bikin sekalian aja cafe and eatery. Jadi ada kopinya, ada cemilannya, ada main course-nya juga gitu. Jadi jadilah satu ini. Si Geraha Mas Rest Area Cafe and Eatery. Menarik banget ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga letak Geraha Mas itu strategis banget ya. Iya, ada gerjalan. antara kaki Gunung Sumbing sama Sindoro juga Sumbing, ya, ya. jadi- teman-teman kalau misalkan bisa ke sini, itu tuh kita kalau pagi kalau nggak kabut bisa ngeliat pemandangannya bagus Iya. banget ya. Pemandangan. Jadi kami diapit oleh dua gunung, gunung, Sindoro dan Sumbing. Keren banget pemandangannya. Dan sejuk banget ya. Di sini kan dataran tinggi, sejuk, hawanya tuh ngangenin deh pokoknya. Iya, bener. Udah pernah belum pagi di sini? Belum sih, Belum tapi ya? kita pengen deh kayaknya deh. Boleh nginep di sini nggak apa-apa di kafe? Jangan di sini dong. Tapi aku pengen tahu background kamu nih. Dulu Oke. kan kamu pernah nggak sih belajar tentang dunia wirausaha gitu? Misalkan pernah di bidang ekonomi atau kewirausahaan? Kayaknya nggak ya. Kan aku juga taunya kamu kan dulu penyanyi ya. Yes. Tapi kamu juga apa ya kayak banding setir ke dunia wirausaha. Kemudian aku nggak tahu sih gimana dulu kamu mengawalinya. Oke, aku kuliahnya psikologi. 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 Kerjanya nggak ada psikologinya nih. Kerjaan dulu langsung ke hospitality. Kenapa aku jadi tahu tentang marketing kafe Psikologi bagaimana? klinis maksudnya. Psikologi klinis yang mengobati diri sendiri gitu ya. Jadi aku kuliahnya di psikolog, tapi bekerjanya itu awal bekerja malah di bidang hospitality. Jadi aku bekerja di salah satu perusahaan swasta, tapi itu resto dan resort. Jadi agak-agak ngerti lah tentang hospitality, tentang bagaimana marketnya si resto itu bagaimana. Oh ternyata manajemen resto itu seperti ini, resort itu seperti ini, begitu. Jadi aku dulu 2 tahun awalnya bekerja setelah wisuda, aku malah bekerjanya di situ. Baru pikiran Jadi buat- marketing itu dulu malah. Awalnya marketing. Setelah marketing sambil karena hobinya masih menyanyi ya. Jadi band-bandan masih anak band gitu. Jadi Sampai sekarang masih? masih dong. Masih, Masih karena kalau nggak manggung itu stres nanti. Iya. Karena udah passion. Iya, udah passion. Jadi karena kalau manggung masih sambil manggung, sambil ngeband, sambil kerja gitu. Dulu kan saya di Jogja ya. Nah, Geraha Mas ini kan berdirinya 2018. Oke. Ya. 2018. Alfamart 2017. Oke, jadi Alfamart dulu baru Geraha Mas. Iya, Alfamart dulu, kemudian sebelahnya toko oleh-oleh. Kami malah pertama bikin toko oleh-oleh khas Wonosobo. Dulu sempet in banget ya, masih tren ya. Jadi toko oleh-oleh orang yang lewat beli oleh-oleh gitu. Lama kelamaan, apalagi kemarin pas pandemi, itu kan sedih banget ya. Semuanya pasti merasakan dong bagaimana rasanya. Pasti ya, semua usaha kan waktu pandemi emang nyusut semua ya. Yes, dan tapi itu- ketika ini kan pandemi udah agak mendingan ya, maksudnya Yeah. udah mulai ya. Dan Geraha Mas masih Baru berdiri. merangkak naik lagi ini. Wah, ini luar biasa loh. Biasanya kan kalau perusahaan gitu ya yang mereka keluar dari pandemi gitu kayaknya masih hidup bakal Iya, tetap. alhamdulillahnya sih nggak sampai yang kayak yang lain gitu. Yang lain kayak teman-teman aku banyak yang gulung tikar ya usahanya mereka karena pandemi kemarin. Nah kemarin itu kita menyiasati bagaimana sih si oleh-oleh ini kenapa nggak laku-laku gitu. Karena kan kemarin pas pandemi nggak ada pariwisata yang buka kan, Iya. nggak ada tamu sama sekali gitu yang pas di toko Jadi oleh-oleh. rugi dong. Oleh-oleh iya, oleh-oleh sempat yang drop banget, cuman bisa bayar pegawai aja gitu. Jadi owner nggak dapat apa-apa coy. Tapi nggak sampai rugi. Kalau rugi enggak, alhamdulillahnya enggak pernah. Amit-amit jangan sampai. Jangan sampai. Iya. Jadi pernah di masa-masa sulit itulah gimana sih caranya? Akhirnya kita gantilah dengan Sabana Fried Chicken. Oke, Dadadadadadad. dari oleh-oleh teman-teman, jadi dari oleh-oleh itu karena mungkin kurang begitu ini Iya, ya. kurang begitu laku ya. Dan habis itu langsung bergeser ke fried chicken. Franchise fried chicken ya, Chicken, yang oke. kayaknya fried chicken itu kan yang suka nggak cuman anak-anak ya, orang Semua dewasa, kayaknya semua kalangan seneng suka. ya. Jadinya ya udah deh, nggak perlu mikir 2 kali lagi, udah langsung ganti aja fried Oke. chicken. Oke, yuk lo kan ini kan tadi kan katanya dari orang tua ya, dari tempatnya gitu kan. Nah orang tua tuh ngasih ini nggak sih kayak pendidikan yang harus gimana sih buat kayak lo ngejalanin wirausaha atau apa yang masih terngiang-ngiang gitu pesan dari orang tua gitu sampai sekarang? Karena sebenarnya
mungkin kami belajar dari orang tua juga. Jadi orang tua kan juga wirausaha juga gitu. Jadi nggak ada kerja kantoran nih ceritanya. Jadi memang dari dulu kan berdagang ya. Dari bertani, beternak dan berdagang gitu. Jadinya mungkin aku melihat sosok ternyata berdagang itu seperti ini gitu. Dan kakak-kakakku juga melihat seperti itu. Seorang bapakku kan orang yang sangat disiplin sekali. Disiplin, oke. Disiplin sekali. Kemudian ibuku ibu rumah tangga dan juga pekerjaannya juga di rumah banyak. Jadinya tetap bekerja di rumah gitu loh. Ya, jadi memang dari dulu kami melihat sesosok jadi bekerja keras itu nggak harus mencari pekerjaan di luar yang harus bekerja di kantor dari pagi sampai malam, enggak. Atau mungkin dari orang tua emang anak-anaknya tuh dididik untuk mandiri gitu ya? Iya, jelas. Maksudnya gini, ini bidang tanah ini memang dari orang tua, tapi kita membangun usaha ini dari kami bertiga. Iya. Dan begitu. Maksudnya menurut aku sih keren ya. Maksudnya dari 3 bersaudara ya, dari kakak laki-laki, kakak perempuan, kemudian kamu kan, itu kan bisa kayak bersinergi bareng gitu kan, kayaknya agak sulit gitu. Biasanya kan ada kakak beradik yang agak susah nih. Ya walaupun kami dilahirkan dari satu rahim, tapi tetap berbeda ya. Isi otaknya tetap berbeda. Jadi banyak pendapat yang berbeda gitu, banyak ide-ide tapi ternyata beda gitu. Terus kadang-kadang juga konflik-konflik pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada gitu. Nah, gimana caranya kita meminimalisir konflik tersebut gitu. Dan itu dari awal kita bikin usaha ini ya, hello welcome masalah baru gitu. Iya, ya nggak sih? Ya benar. Jadi ternyata nggak semudah itu coy bikin usaha gitu. Jadi yang benar-benar kita harus menurunkan ego masing-masing. So far masih aman ya berarti hubungan sama saudara. Alhamdulillah. Jadi saat kita ada sedikit konflik, kita pasti kita adem dulu, baru kita rapat bareng gitu. Dan kebetulan istri dan suami kakakku juga ikutan di sini gitu. Jadi kadang-kadang kasih masukan, ngasih ide gitu. Dan ngadem-ngadem nih lah istilahnya begitu. Aku mau nanya nih, kamu tuh pernah susah nggak sih sebenarnya? Kayaknya nggak pernah ya dari raut-raut itu. Pernah dong. Pernah ya? Kan kalau aku menunjukkan happy terus gitu loh, happy. Tapi sebenarnya dulu pernah di masa-masa sulit ya. Apalagi setelah kuliah itu kan kita udah nggak minta duit orang tua ya. Harus lepas gitu. Walaupun orang tua ngasih tapi gengsi ya, istilahnya gengsi. Nah dari situ mulai belajar kehidupan tuh di situ. Jadi kayak ternyata cari duit itu nggak segampang itu gitu. Maksudnya ternyata usahanya, misalnya nih dari kerja sama orang itu kan sebulan, habis itu nerima gaji itu senangnya kayak apa sih? Ternyata senang banget ya. Nah dari situ kan dulu kan di Jogja nih, dulu di Jogja ngekos bayar sendiri ya kan, makan, bensin, ya kan, belum lain-lain nih, belum baju. Nah udah gitu aku kan anak band nih ceritanya, sering perform dan segala macam kan butuh make up dong. Ini banget ya, iya dong. Tampilan ya. Iya harus ada make up, ada baju, kostum dan segala macam yang harus dipikirin dong. Dan nah dari situ aku belajar untuk memanage uang. Jadi kayak aku dapat gaji segini, dari event aku dapat gaji segini, itu mau diapain nih? Nah pernah dalam waktu suatu hari itu tuh gue cuma tinggal 10.000. 10.000 pernah banget itu, beneran 10.000. Aku makan apa nih? Belum ada event ada minggu depan gitu. Nah habis bayar kosan, kan kalau minta duit orang tuh udah gengsi itu kan ceritanya. Ngapain ya gitu? Untungnya kenapa? Nggak tahu kenapa kan yang namanya rezeki ya, yang namanya rezeki itu luar biasa deh, maksudnya kuasa Tuhan itu memang luar biasa. Karena kita tuh nggak sesuatunya kita sampai alhamdulillah nggak bisa makan gitu loh. Rezeki datang aja gitu, tiba-tiba yang temen datang bawa makanan lah gitu, terus tiba-tiba temen ada yang traktir lah, tiba-tiba ada yang besok event ya gitu, langsung bayaran. Tapi kebanyakan semua orang tuh kalau di masa peralihan habis kuliah selesai, terus kehidupan baru tuh emang banyak strugglingnya. Iya, ya. Benar. Dan rasa ya Allah ternyata tuh kuliah enak banget gitu ya. Waktu sekolah itu waktu kecil gitu nggak mikirin cari uang itu luar biasa enaknya. Itu kita kayak diuji kayak daya tahan hidupnya gitu, survive-nya harus sejauh gimana sih. Benar. Dan kayak lo bisa ngelewatin semua itu. Bisa ngelewatin itu karena dibawa happy aja, sama yang penting minta doa orang tua udah.
Itu doang. Iya, Itu iya. doang. Jadi kayak yang Kuncinya emang orang tua tuh harus dihormati. kuncinya kayak mau gimana pun itu yang penting pokoknya mau kemana aja, mau kerja, mau belajar, mau kerja lah, itu restu orang tua nomor satu. Wih, keren banget. Dan itu juga mungkin adanya Geraha Mas ini juga karena Berkat restu juga dukungan dan orang tua juga dukungan ya orang tentunya tua, ya. benar-benar. Nah, ngomongin Geraha Mas, ini kan Geraha Mas nggak cuman cafe and eatery aja ya. Ada Alfamart, kemudian Yes. ada kalau sekarang Sabana ya, fried Sabana chicken ya. Fried Chicken. Terus di belakang ada futsal. Yes, Gitu. ada futsal. Pernah nggak sih kayak ngalamin kerugian yang barangkali kayak, aduh ini harus gimana nih besok nih, atau harus nutup gimana nih dari sini gitu? Ya, pastinya ya. Orang usaha itu kan Jatuh bangun pastilah. jatuh ya. bangun, iya. Jadi kalau orang ngelihat, wah enak ya punya usaha, tapi ternyata tidak segampang itu Ferguso. Iya, Emang iya. bener. Jadi lebih kalau kita sampai mikir ternyata lebih tenang jadi pegawai ya yang dibayar gitu. Kita ngebayar karyawan gitu. Seenggaknya misalnya pun omset kita lagi drop-dropnya, Nah, mereka kan tetap kita ada harus, jaminan. iya ada jaminan untuk oke kita harus bayar pegawai nih gitu. Kita harus ngapain nih gitu. Selain mikir itu kan kita juga harus mikir oke besok kita harus ada ide apa lagi biar kafe rame, biar futsal jalan, biar Sabana cepet jalan lagi gitu. Oke, lo pernah punya prinsip hidup nggak Yuk, yang sampai sekarang tuh kayak masih masih dipegang gitu buat ya mungkin karena ini kan usahanya mungkin bertiga ya gitu ya. Prinsip hidup lo apa yang sampai sekarang tuh masih benar-benar lo pegang sampai sekarang? Oke, prinsip untuk usaha ya. Aku pengen Geraha Mas nggak cuman terkenal di kalangan lokal, jadi aku pengen Geraha Mas benar-benar jadi ikonnya Wonosobo. Keren. Harapan lo ke depan buat Geraha Mas? Buka cabang. Amin. Geraha Mas semoga pokoknya Geraha Mas selain jadi ikon Wonosobo terkenal di seluruh orang Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke tahu oh Geraha Mas di Wonosobo. Oke, aku harus berkunjung ke Geraha Mas. Orang dari Sabang sampai Merauke ke Wonosobo harus ke Geraha Mas. Iya. Itu Itu. tujuan lo. Tujuannya itu. Amin. Semoga bisa kecapai ya, benar banget. Amin ya Allah. Ini lokasinya udah strategis banget, kemudian juga konsepnya sih kalau menurut gue juga ini menarik sih gitu ya. Kita udah semuanya udah ada gitu ya. Ada coffee shop. Kayak bener ini rest area yang cukup strategis sih di daerah sini ya. Kayak gitu. Kalau teman-teman pengen tahu Geraha Mas di mana nanti kita bakal kasih linknya di bawah ya buat alamatnya kayak gitu. IG-nya juga ada di bawah Instagram ini. juga ada di bawah nanti. Dan kita- IG ku juga ada di bawah ini. Silakan di follow. Di follow ya. Oke. Nah aku kan tertarik banget nih sama usaha kamu yuk. Maksudnya ada cafe, ada Alfamart, ada fried chicken, kemudian ada futsal ya gitu. Kira-kira berapa sih omsetnya? Kayaknya bakal sebulan bisa beli mobil baru ya. Amin ya Allah, Amin, 30 ya. miliar. Amin ya Allah, Amin. 30 miliar. Iya, iya. Doain aja segitu ya omsetnya, doain Jadi segitu. kurang lebih segitu ya. Amin. Amin. Oke. Nah, kemudian ini kan di jalan strategis banget nih ya. Yes. Di jalannya kan memang berjalan rame, kemudian orang tuh bisa mampir itu setempat-tempat gitu. Maksudnya karena di sini kan nggak cuma Geraha Mas ya. Kalau nggak Yes. salah di jalan ini kan banyak yang hampir mirip gitu ya. Pasarnya banyak nggak sih di sini? Banyak di sekitar sini, apalagi ini kan banyak rest area berdatangan ya. Ada coffee shop baru juga. Dan gimana caranya kita buat berinisiatif? Oke. Jadi Gimana harus nih? bikin beda gitu ya. Ya, apa yang bikin beda? Itu tadi masakan Geraha Mas nggak ada yang punya di lain tempat ya. Mereka mau tempatnya lebih bagus dari Geraha Mas, itu oke. Tapi pelanggan yang datang ke Geraha Mas itu pasti bakalan balik lagi karena kalau apalagi sudah mencicipi sop iga dan ayamnya Geraha Mas. Resep dari turun-temurun ya? Ibuku, kalian pasti ketagihan. Oke, keren banget ya. Jadi jangan lupa teman-teman kalau misalkan ke daerah Wonosobo Jawa Tengah ya, Yes. itu harus mampir banget ke Geraha Mas karena di Geraha Mas tuh nggak cuman ada kafe aja ya, tapi Yes. di situ kita bisa makan, bisa makan, bisa ngopi, bisa dan nyemil. kopinya juga cukup menarik ya. Ya, kopinya dari Posong dan kita sudah brand sendiri ya. Ini Wah, menarik ya. kita ada 3 macam kopi, ada wine, ada natural medium, dan ada full was. Ya, emang pinter banget ya, emang penyanyi itu. Oke, thank you banget. Oke. Ayo, udah sharing-sharing kita hari ini. Kayak Sama-sama gitu. Dan Nova. Semoga Geraha Mas semakin jaya. Tetap Amin. terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru di Geraha Mas gitu ya. Amin. Dan Jadi long tempat lasting yang, ya. Bener long lasting. Ini yang bakal aku
tunggu-tunggu dari Geraha Mas ya, Amin. long lasting kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa buat subscribe di channel ini, like dan juga share. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Safi Ayu dan juga Instagram aku Nova Narada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.